Halo, perkenalkan nama saya Bunga Elvia Prastaning Putri, NIM 19D10071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas teologi moral. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa teologi moral menurut kitab suciku? Teologi moral berhubungan mendasar dengan iman pada Tuhan dan agama. Iman Kristiani berhadapan dengan Allah yang mengundang manusia masuk pada persekutuan cinta dengannya untuk menyelamatkannya. Allah sudah meletakkan panggilannya ini dalam tatanan kodrati manusia. Jawaban manusia atas undangan Allah ini mengandung karakter moral, baik bila sesuai dengan kehendak Allah dan buruk bila berlawanan dengannya. Realisasi rencana kehendak Allah ini mendapatkan kesempurnaannya dalam mengikuti Kristus. Soal yang kedua, berikan satu contoh reaksi dalam keyakinanku dalam menangani kasus moralitas. Saya ambil dari Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, pencurian, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tindakan perzinahan bermula dari pikiran seorang manusia yang mana akan merealisasikannya dengan tindakan. Pemikiran yang tidak baik seperti ingin memiliki orang lain, mengambilnya dari orang lain. Hal ini sudah termasuk tindakan dosa. Pertanyaan yang ketiga, apa pendapatku tentang aborsi? Pendapat saya tentang aborsi merupakan tindakan tidak terpuji. Mengapa? Karena kita membunuh karunia Tuhan yang mulia, yang sudah diberikan dan dititipkan, yang seharusnya dirawat, dijaga, serta disayangi. Saya juga mengambil dari kutipan Mazmur 8 ayat 5-7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Pertanyaan yang keempat, apa pendapatku tentang pergaulan bebas? Menurut pendapat saya tentang pergaulan bebas, semua orang tentunya mempunyai kerabat, sahabat, tetapi juga sebagai orang yang punya prinsip yang baik, tentunya juga akan memilih pergaulan mana yang seharusnya diikuti dan yang mana yang harus dihindari. Namun pada saat ini banyak orang-orang di luar sana yang salah memilih teman, atau orang yang mengikuti kehidupan yang terlalu duniawi dan tidak bermoral, sehingga kehidupan mereka tidak terkontrol. Saya ambil juga kutipan dari Yohanes 15 ayat 12-15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Pertanyaan yang kelima, apa pendapatku tentang ketidaksetiaan? Ketidaksetiaan akan timbul ketika iman kita tidak kuat, di mana kita tidak percaya akan Tuhan yang selalu menjadikan kita segambar dan serupa dengannya, serta di mana kita tidak bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah kita buat.
Saya juga mengambil dari kutipan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus aku lakukan untuk hidup benar dan hidup lebih baik meski aku tidak sempurna? Kita sebagai manusia harus bisa hidup sesuai dengan jalan Tuhan, di mana harus saling mengasihi sesama, menolong, menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan, dan percaya akan kehidupan seperti ingin memperbaiki diri meski kehidupan kita tidak sempurna. Saya juga mengambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Siapa saja yang hidup memandang kasih karunia dari Tuhan, maka akan memperoleh kebenaran yang sejati, sehingga dapat melakukan hal tersebut, terutama melalui buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari.